Kabar mengejutkan datang dari artis Nikita Mirzani yang ditangkap di depan sebuah mal di Jakarta pada hari Kamis kemarin. Saat ditangkap oleh pihak kepolisian, Nikita tengah bersama dengan anaknya yang masih balita. Berdasarkan video yang beredar luas di media sosial, anak yang berada di lokasi terlihat menangis saat Nikita dihampiri oleh beberapa polisi sebelum menggiringnya masuk ke dalam mobil. Beberapa hari sebelumnya, rumah Nikita juga dilakukan penggeledahan oleh penyidik kepolisian untuk mengamankan satu buah barang bukti berupa iPad. Kasus penangkapan paksa Nikita terkait laporan yang dilayangkan Dito Mahendra sontak saja menarik perhatian banyak orang. Terlebih selama ini Nikita dikenal sebagai salah satu public figure yang kontroversial. Maka, seperti inilah detik-detik penangkapan paksa Nikita Mirzani di depan anaknya. Gue bilang itu bang ada si Nikita kayaknya ditangkap gitu. Oh ya, saya videoin sampai selesai. Memang di situ saya melihat ada 3 poluan berjilbab kalau nggak salah. Terus kemudian ada 5-6 orang yang laki-laki. Memang dia bergrup gitu ya, teman-teman polisinya. Ya diduga polisi lah, tapi nyatanya kan udah dikonfirmasi memang polisi. Pada saat itu Nikita ada asistennya, terus kemudian ada laki-laki satu, kayaknya rada-rada bule orangnya. Terus kemudian ada anaknya yang kecil, anak kecil lah, nggak tahu anaknya atau siapa anaknya. Ada yang bawa map merah menghampiri, kemudian entah bercerita apa, tapi setidaknya ditunjukkan. Nah kemudian memang mulai itu di situ ngumpul orang. Setelah berkumpul, dimintalah Nikita untuk masuk ke dalam mobil yang memang sudah persis parkir di depannya dia. Ada 2 mobil, pertama mobil warna hitam juga, yang kedua di belakangnya mengikuti. Nah dari situ ada, saya lihat kurang lebih 1 menit lah proses itu. Dan dari proses yang saya lihat sekali, memang pihak kepolisian di sini humanis ya. Saya melihatnya tidak ada yang bersih tegang, tidak ada yang teriak-teriak, dan smooth sekali ketika bicara polisi juga. Saya melihat polisinya sangat respect, tidak tidak barbar, bagus kalau saya melihat tindakan dari pihak kepolisian. Dan tentunya juga dari pihaknya Nikita juga saya lihat kooperatif, walaupun ada tadi mungkin agak bingung ya, anaknya mau dibawa atau gimana. Pada akhirnya kayaknya sih anaknya juga ikut sama Nikita di dalam satu mobil, walaupun tadi anaknya sempat sedikit menangis, beberapa saat menangis, sampai akhirnya sama-sama dibawa oleh mobil polisi, dimasukkan. Mobil pertama jalan dan mobil kedua ikut mengiringi jalan juga. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Nikita dengan anaknya. Kalau yang lainnya kayaknya asistennya apa semua nggak dibawa. Kalau bicara shock saya nggak melihat ya, karena itu kan cepat sekali, cuma 1 menit. Yang pasti anak itu nangis. Apa sih kepentingannya atau tujuannya datang ke rumah Niki? Ternyata beliau hanya ingin mengambil barang bukti, yaitu 1 buah iPad. Kalau ini kan emang prosedur ya yang memang harus dijalankan oleh aparatur negara. Jadi kedatangan mereka ke sini hanya ingin mengambil barang bukti 1 unit iPad. Nama Nikita Mirzani sepertinya tidak pernah sepi dari pemberitaan terkait sepak terjangnya yang mengundang perdebatan. Dikenal sebagai perempuan yang blak-blakan dan kerap membuat kontroversi. Dan kabar penjemputan paksa yang dilakukan aparat kepolisian, Nikita pasrah saat digiring masuk ke dalam mobil sebelum dibawa ke kantor Polres Metro Serang untuk dilakukan pemeriksaan.
Meski dilakukan penangkapan secara paksa, Humas Polda Banten menuturkan penangkapan terhadap Nikita dilakukan secara persuasif dan humanis dengan menyertakan polwan atau polisi wanita. Lantas, apa yang membuat Nikita Mirzani ditangkap secara paksa? Dan apakah Nikita akan dilakukan penahanan? Pada saat kejadian itu, saya melihat tidak ada sama sekali Nikita melawan, hanya mengikuti saja. Dan beberapa kali sempat dia menelpon ya, nggak tahu nelpon siapa. Dan yang pasti setelah saya videoin, saya konfirmasi ke pengacaranya, ke Bang Fahmi, karena kebetulan Bang Fahmi kan teman saya juga, sahabat saya, senior saya telepon, Bang, kayaknya klien lo ditangkap deh tuh di mall. Oh iya, coba gua konfirmasi dulu. Dia konfirmasi. Setelah ada kira-kira 5 menit dia telepon balik. Iya bro, betul itu. Sini kita dibawa tuh ke Serang. Benar bahwa penyidik Satreskrim Polresta Serang Kota telah melakukan upaya paksa berupa penangkapan. Sekali lagi kami sampaikan, berupa penangkapan terhadap tersangka NM pada hari Kamis tanggal 21 Juli sekitar pukul 14.50 WIB yang dilakukan di lobi utama Mall Senayan City di Jakarta Selatan. Kemudian upaya paksa ini langsung dipimpin oleh Kasat Reskrim Polresta Serang Kota, AKP David Adi Kusuma. Dan sebagaimana diketahui bahwa Kasat Reskrim juga membawa 3 personil polwan, karena yang ditangkap adalah seorang wanita. Dan dilaksanakan secara persuasif. Kami ulangi, pelaksanaan kegiatan penangkapan dilaksanakan secara persuasif. Dengan terlebih dahulu penyidik menunjukkan identitasnya dan menunjukkan surat perintah tugas serta surat perintah penangkapan untuk kemudian meminta tersangka NM masuk ke dalam mobil. Dan sudah sama-sama kita ketahui bahwa tersangka NM sekarang berada di dalam ruangan penyidik. Kemudian setelah berada di dalam kantor Polresta Serang Kota, kami menyampaikan bahwa penyidik berkewajiban untuk memenuhi hak-hak tersangka, yaitu segera untuk dimintai keterangan atau dilakukan pemeriksaan dengan pendampingan penasihat hukum yang ditunjuk oleh tersangka NM. Dalam posisi hari ini, malam ini, penyidik masih menunggu kehadiran dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh saudari NM dan melanjutkan proses penyidikan secara profesional dan prosedural hingga proses penyidikan ini dapat memberikan kepastian hukum. Sekali lagi, pasca dilakukan penangkapan, maka penyidik harus memberikan hak-hak tersangka untuk segera dimintai keterangan dengan pendampingan penasihat hukum dan melanjutkan penyidikan secara profesional dan prosedural hingga dapat memperoleh kepastian hukum. Sikap tersangka NM yang cenderung tidak kooperatif selama penyidikan, meski dalam beberapa kali siaran pers, penyidik sudah beberapa kali juga menghimbau kepada tersangka untuk kooperatif dan memberikan semua informasi yang dibutuhkan oleh penyidik selama proses penyidikan berlangsung. Masa penangkapan akan berlangsung 24 jam. Masih terlalu dini kalau pada malam ini kami menyampaikan ditahan atau tidak ditahannya tersangka NM. Seperti secara persuasif, tidak ada kekerasan. Penyidik mengedepankan humanis dengan menunjukkan identitas penyidik, kemudian juga mengedepankan peran polwan, dan kemudian menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan.